Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 3 Agustus 2022. Malam ini kita akan update IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 2 Agustus 2022. Ada beberapa akan kita bahas satu persatu nanti. Silahkan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung masukkan di kolom komentar F-Talk edisi 3 Agustus edisi ini ya. Silahkan diisi sahamnya apa, kenapa saham tersebut Anda pilih, mau beli, mau jual, untuk trading atau untuk investasi, atau sekedar hanya tanya teknikal. Silahkan masukkan di kolom komentar. Baik, malam ini kita akan mengambil saham bumi sebagai judul ya untuk pembahasan nanti di akhir ya. Karena hari ini saham bumi mengalami penurunan signifikan dan banyak sekali konsultasi terkait saham ini ya, yang menanyakan bagaimana potensi ke depan setelah mengalami ARB atau turun maksimal hari ini ya. Oke, nanti kita akan bahas di pertengahan akhir. Kita awali dulu dengan IHSG seperti biasa. Silahkan yang merasa F-Talk ini bermanfaat dan menguntungkan Anda, silahkan dukung kami dengan klik like dan boleh di-share mungkin ke teman-teman Bapak Ibu atau saudara atau siapapun yang Anda kenal, ajak nonton F-Talk ya, agar teredukasi dan mendapatkan informasi yang mungkin menguntungkan juga. Oke, baik, kita langsung mulai saja IHSG ya. Jadi IHSG hari ini cukup bagus kalau kita lihat dari pergerakan penutupannya. Kita lihat dari solid candle, memang hari ini tepat di area channel ya, dan upper channel ya. Dan ini merupakan area resist ya. Kita berharap IHSG bisa breakout di atasnya. Namun lagi-lagi kalau misalkan gagal, ini akan menjadi konsolidasi menyempit ya. Dan sementara ini kita masih optimis untuk IHSG melanjutkan kenaikan, semoga besok berlanjut dan bisa breakout dan melanjutkan bullishnya seperti hal yang terjadi pada tahun kemarin 2021 ya, ketika IHSG juga menyempit seperti ini ya, mengalami konsolidasi menurun, kemudian dia breakout dari upper channelnya dan kemudian rally. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu tentu saja. Namun saat ini memang kita akan melihat ke depan dulu apakah bisa atau tidak gitu ya. Sementara ini penutupan hari ini cukup bagus, meskipun memang kenaikan memang tidak terlalu banyak signifikan di beberapa saham yang bisa dikatakan ya, memang kalau kenaikan saham blue chip itu tidak bisa signifikan ya, misalkan katakanlah naik 10%, 15%, sehingga memang agak sulit untuk ditradingkan ya. Kalau misalkan kita mencari kenaikan signifikan, tentu saja yang kita incar adalah saham-saham middle dan small cap gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham dulu. Pertama kita akan bahas yaitu dari Pak Teddy, WMPP jual di berapa ya, kemarin ikut stock call, bingung saya. Kalau Anda ikut private trading room, private investing room syariah, pasti ada harga beli, berapa target profitnya, berapa stop lossnya, berapa persen Anda belinya, boleh dibeli, berapa alokasinya, berapa lotnya, berapa hari kira-kira akan di hold saham ini. Nah, misalkan ini WMPP dari Pak Teddy ini, Pak Teddy nggak tahu berapa harus dijual. Padahal kalau Anda ikut PTR atau stock call edisi 31 Juli, kan di sini sudah disampaikan berapa targetnya. Ya. Berapa target Widodo Makmur untuk trading ya ini ya. Targetnya adalah yang pertama 142, kemudian yang kedua 160. Di sini sebenarnya 164 tapi dibulatkan di 160 oleh advisor private trading room. Nah, hari ini sudah naik. Harusnya sudah take profit. Ya, hari ini bahkan naik ke 164. Ini 164 sebenarnya. Tapi kami terbiasa dengan mengambil satu tik atau dua tik di bawah target yang sebenarnya. Kenapa begitu? Supaya member-member kami ya dengan sangat mudah untuk menjual ya di atas harga target yang tercantum. Misalkan target WMPP ini 164, tetapi kita pasang di 160 supaya nanti apabila ada yang ketinggalan gitu jualan, dia malah justru bisa jual di 161, 162. Nah, seperti itu misalkan. Namun ya tetap saja ini adalah targetnya 160 ya gitu. Nah,
Pak Teddy, jadi Anda sudah bisa take profit kalau misalkan Anda beli mengikuti PTR di harga 133 ke bawah ya, sampai 128 kemarin ya. Ini stock call edisi 31 Juli ya, hari Minggu kemarin. Sudah sangat jelas, tidak perlu dikonsultasikan lagi ya, tidak perlu dipertanyakan lagi apalagi di F-Talk, karena rekomendasi kami lengkap, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Kalau Anda mau konsul, Anda bertanya saham yang lain yang mungkin tidak kita ikuti di PTR ataupun di peer dan peers. Nah, karena tidak mungkin semua saham kita ikuti ya. Itu pasti ada saham-saham tertentu saja, dan ya belum tentu semua saham yang naik itu kita ikut, belum tentu ya. Karena saham kita ya pasti cuma 6 saham maksimal, nggak mungkin lebih. Jadi ya ada ratusan saham yang hari ini naik, ya nggak mungkin kita ikuti semua gitu ya Pak. Jadi Anda konsultasi saham-saham yang mungkin tidak kita masukkan gitu ya. Bukan berarti tidak kita masukkan itu tidak memiliki potensi ya. Karena memang keterbatasan kita hanya memiliki beberapa pilihan saja, tidak boleh banyak, tidak boleh melebihi batas maksimal itu. Nah, kalau misalkan seperti rekomendasi di stock call atau apalagi instruksi buy sampai dengan sell di PTR, ya wes jelas di sana pasti kalau ada instruksi buy saham A di harga ini seberapa banyak, nanti akan ada instruksi sell saham A di harga ini berapa banyak. Seperti itu. Entah itu profit, entah itu stop loss, pasti ada informasi dan dilaporkan di laporan kinerja ini. Begitu loh. Ya, jadi nggak perlu dipertanyakan lagi kalau namanya rekomendasinya YEF ya, karena sudah lengkap di sini, lengkap ya, lot bahkan alokasi, durasinya juga sudah diinformasikan. Ini berarti kurang dari 1 minggu ya, sudah mencapai target. Oke, kita lanjut ke berikutnya dari B. Malam Pak, izin request OKAS average 78 atau CPRO average 69, keduanya lagi menarik kayaknya. Oke, kita ambil OKAS. Oke, untuk Ancora ini kalau kita bilang menarik, sepertinya ini sudah ya berada di pola-pola yang sama ketika dia naik ya. Tipikalnya saham ini memang tidak bisa di hold ya, mohon maaf. Jadi ini juga sudah naik momentum buy-nya menurut saya. Meskipun mungkin saja dia masih bisa naik, namun ini sudah momentum buy-nya paling bagus kalau dia ketika dia naik di EMA 60 ya, di 60 ini ya. Kemudian ya mungkin di harga saat ini sudah relatif sudah tinggi ya untuk saham OKAS ini. Kita ambil CPRO juga coba ya, karena ya ini saham tidak terlalu ikut ya. Untuk CPRO ini juga relatif menarik sebenarnya, lebih menarik mungkin karena transaksinya lebih oke, dan dia juga patah tren. Kalau kita lihat dari polanya sebelumnya dia reversal dari tren turun ini dan berpotensi untuk pullback ke atas. Nah, ini berbeda dengan OKAS tadi yang membentuk V tower, yang dia membentuk wave yang cukup baik, cukup sehat kenaik dan turunnya. Artinya bisa sangat mudah untuk kita ikuti. Kalau kita misalkan mungkin beli 1000 lot, 2000 lot masih bisa. Tapi kalau OKAS saya nggak tahu, kemungkinan 100 lot aja agak susah untuk menjualnya. Tapi ya nggak tahu ya, nanti tiba-tiba rame dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas menurut tadi ya, mungkin kalau saya lebih memilih saham ini mungkin secara volume, secara potensi kedepannya mungkin, karena hari ini juga turun juga ya. Nah, kita akan lihat nih turunnya ini. Jadi turunnya ini berarti dia berada di memang target swingnya. Karena ini saham ini memang sudah naik ya. Sudah naik, momentum swingnya itu muncul di tanggal 19 Juli yang lalu ketika breakout dari 62. Kemudian target swingnya terdekat EMA 60 di 67. Kemudian di resist ini ya, resist 73. Ya, resist 73 ini adalah support yang dibentuk pada 27 Januari 2022. Kemudian setelah itu dia rebound, artinya ini akan diuji sebagai resist sekarang ini. Apabila dipecahkan berarti potensinya adalah menuju ke resist berikutnya, yaitu di 85. Nah, sekarang ini dia masih belum berhasil. Artinya kalau kita mau re-entry ya tunggu konfirmasi dulu, karena ini swingnya sudah lewat. Kalau ingin ikut swing lanjutan berarti harus kita pecahkan dulu resist yang satu ini, begitu.
dengan proteksi secara teknikal itu DM60, namun ini bisa disesuaikan dengan profil kita masing-masing. Misalkan di PTR profilnya agresif, kita tidak boleh lebih dari 5%, ya kita akan cut sebelum 5%. Seperti itu misalkan. Nah, ini saham nominal kecil tentu saja ya tidak sangat-sangat mudah untuk turun 5% ataupun ARB gitu ya. Oke. Mungkin semoga menjawab ya. Seperti itu untuk CPRO ataupun OKAS tadi. Kita jawab 2 nih ya. Karena nggak banyak sahamnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik. Kemudian dari Pak Budi, Toba yang masih diskon bisa masuk buat invest. Nah, ini Toba invest. Kita coba lihat invest. Pertama-tama yang harus dilihat adalah tentu saja fundamental dulu. Ya. Nah, bagaimana fundamental Toba? Toba sejauh ini memang seperti halnya energi, emiten-emiten energi yang lain atau yang kita sebut seperti misalkan Indi, beberapa juga saham yang mengalami kenaikan energi ya, itu juga mungkin memiliki pola yang hampir sama secara kinerja fundamentalnya. Jadi membaik di 2021 dan berlanjut di kuartal-kuartal awal 2022. Yang kita lihat di sini pertumbuhannya masih berlanjut, masih positif baik itu top line ataupun bottom line. Dan harga Toba ini relatif memang terdiskon dan sudah reversal dari tren turunnya. Relatif sudah memang masih masih tertahan di EMA 60. Lagi-lagi EMA 60 merupakan indikator yang cukup penting saat ini. Apabila dia bisa breakout berarti dia akan berpotensi untuk lanjut. Nah, berapakah potensinya secara teknikal ya? Kita sudah bicara sedikit tentang fundamentalnya. Yang jelas sektor energi, sektor komoditas menurut kami masih oke untuk diikuti ya, karena masih memang belum selesai. Sekarang ini memang potensinya masih sangat-sangat signifikan buat saham Toba ini, yang terdekat resist yang 10% di 970 ya. Ini gap resist 970 atau 965 ya, ini gap. Kemudian 0,3-nya ada di 28%. So untuk entry mungkin akan lebih baik apabila dia break EMA 60 dulu ya, artinya ya potensial upside ke 0,3 itu sekitar 20-an 5%. Itu sudah lebih dari cukup buat kami untuk swing. Tapi kalau untuk invest mungkin kita bisa bicara beberapa target ke depan, mungkin ya bisa lebih jauh lagi, bisa ke 50 yaitu di 1380 yang merupakan resist dibentuk di Desember 2021 yang lalu. Ya, ini masih sangat mungkin untuk ke sana, apalagi kalau dia bisa break EMA 60 ya. Jadi Toba ini menurut kami salah satu emiten yang mungkin kita masih bisa ikuti dalam jangka pendek menengah ya. Tentu saja ini ada siklusnya, dan siklusnya ini memang kemarin sempat beristirahat dan ini akan sepertinya kalau dia bisa di atas EMA 60 akan mulai lagi ya. Jadi silakan diperhatikan. Berikutnya Pak Tony punya Bevin di 11.50, potensi TP di harga berapa? Oke, Bevin ini sebelumnya kita sudah bahas ya, targetnya ada 3 nih. Pertama di 13.50, kedua di 14.65. Kemudian extensnya bisa ke 16.10 ya, 1.600-an. Tuh sudah pernah kita bahas, silahkan dicari di F-Talk sebelumnya. Kemudian dari Bu Natalia, ITMG jika mau akumulasi di berapa untuk tunggu dividen? Waduh, memang dividen itu bukan untuk tujuan jangka pendek ya. Jadi untuk tujuan jangka panjang. Meskipun ya bisa dikatakan dividen itu besar, kecil dan sebagainya. Kalau kita membelinya mendekati momentum dividen ya tentu saja ada risiko yang lebih besar dibandingkan kita membeli memang sudah jauh-jauh hari dan kita mempertimbangkan untuk hold beberapa tahun untuk mencari dividennya. Nah, dividennya ini biasanya akan ada, kemarin sudah di April, biasanya akhir tahun juga ada di November ya. Berarti masih ada 3 bulan ke depan ya, tapi masalahnya saham ini memang sudah naik ya, sudah naik. Jadi pertanyaannya ini targetnya ini ya di 57. Kalau kami memang lebih cenderung mencari capital gain. Nah, sekarang ini kalau misalkan buat dividen, kalau bisa dikasih koreksi di 35.000 ke bawah itu bagus ya. Itu bagus dengan catatan dia masih uptrend ya, itu di hold aja. Di sini ada 35 itu kebetulan ada gap juga dan juga kebetulan adalah resistance
ya. Jadi ya mungkin bisa ditunggu di situ. Tapi ini sekali lagi ini technical, dividen itu akan di luar technical ya. Anda mungkin sudah sering kita bahas di sini, ketika ada dividen saham cenderung akan turun dan gap down itu akan di luar technical, kemampuan technical proyeksinya gitu ya. Karena itu ya banyak faktor kalau misalkan dividen itu besar dan sebagainya, itu juga turunnya bisa lebih besar dari dividennya dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah spekulasi kalau menurut kami. Jadi kalau buat masuk di TMG ini, buat saya ya akan mencari teknikalnya dulu. Masalah dividen itu menurut saya bonus ya. Kalau dividen itu mohon maaf, buat saya ya dividen itu tidak terlalu kita hitung di peer bahkan. Ya, kita akan lebih mencari capital gain karena capital gain sangat besar. Dividen berapa sih? Mentok-mentok 8%. Apalagi kalau kita belinya misalkan yieldnya berapa ya? Jadi saham ini kita bisa lihat ya di TradingView itu yieldnya 20% ini ya di 2021. Kemudian nggak tahu nih kuartal. Oh ini ya, jadi 20%, 11% ya, rata-rata segitu. Sedangkan kalau capital gain itu bisa 50%, bisa 100% ya gitu. Misalkan saham ITMG ini ketika setelah dividen jatuh, nah sangat mudah dia turun 20%, sangat mudah, sehingga ya dividen itu menurut kami adalah hasil tanam yang cukup panjang periodenya. Jadi memang kita koleksinya sudah sangat jauh-jauh hari ya. Ya tapi ini masih ada 3 sampai dengan 4 bulan ya, Agustus, September, Oktober, November, 3 bulanan. Ya kalau misalkan dia kasih dividen lagi ya, mungkin bisa seperti itu. Tapi ini advice saya tetap ke teknikalnya ya. Gitu. Dari Pak Artauli, TINS. Untuk apa? Untuk trading? Untuk trading ya, untuk invest atau trading. TINS saat ini pullback ya. Kemarin membentuk double top, kemudian pullback di 0, kemudian kemungkinan 0,3. Sebentar saya coba cek ya. 0,3 0,3 belum kena bahkan ya. Jadi ini saat ini meretest 0,2 ya. Ada support gap juga di 1400, hampir ditutup ya. Kalau dia bertahan di sini, potensi pullback berlanjut ke EMA 60 di 1545 sampai dengan resist yang ini, dan 0,3 yaitu di atas EMA 60 di 1570. Seperti itu teknikal untuk TINS. Sido mau serok, wah silahkan. Mau serok, mau jual silahkan. Keputusan masing-masing ya. Oke, kita masuk ke pembahasan saham bumi. Jadi ini saham bumi ini hari ini ARB ya. Nah banyak pertanyaan, ARB-nya kira-kira akan ke berapa dan berapa jilid gitu. Berapa jilid itu berapa kali gitu ya. Nah, karena ini saham ini memiliki historis yang cukup menyeramkan ketika dia turun ya. Misalkan pada Februari kemarin, belum lama ya, awal tahun kemarin dia ARB berturut-turut dari 80-an turun sampai dengan 50 gitu ya. Nah ini kan cukup serem ya kalau misalkan kita beli di atas. Maka dari itu mungkin Bapak Ibu yang konsultasi dan mau beli saham bumi di atas 100, pastinya sudah tidak kita rekomend seperti konsultasi ini ya. Ini tanggal 27 Juli ada yang konsul. Kalau bumi masih boleh entry, nah ini jawabannya bumi sudah tinggi, tunggu momentum koreksi. Nah ini ya, kita akan jawab kalau misalkan beliau juga nonton. Kalau mau entry bumi di berapa, ini akan tergantung sekali. Nah bumi ini tipikalnya adalah saham super agresif dan sangat mudah untuk ARB. Pertama memang di kondisi normal, dalam kondisi ARB itu 20% itu dia pun bisa. Apalagi sekarang ini cuma 6%. Ya, saham SIDO pun yang saham istilahnya dalam kondisi yang stabil pun dia bisa ARB. Ya, fundamentalnya stabil. Apalagi saham bumi ini yang notabene juga komoditas yang juga memiliki volatilitas tinggi. Tentu saja ini tradingable ya, maksudnya sahamnya trader gitu ya. Tentu saja ini sangat menyenangkan karena kenapa? Ya itulah yang dicari. Ya, itulah yang dicari. Ya, volatilitas swing yang signifikan dan naik dan turun yang kuat, itu yang dicari ya. Nah, ini tentu saja akan sangat menarik kalau kita mencari berapakah target turun. Normal ya, ini kita menargetkan target normal, kita anggap seperti saham biasa, tidak bumi. Ya.
Nah, bumi dia bisa turun sampai dengan 95 atau 195. Di sini ada 106. Kalau dia tembus 106, ditunggulah di 95. Nah, berapa best price-nya? Best price, tahu ya best price di 80. Ini masih 80. Kemarin beberapa bulan yang lalu ya, karena kita beli di 69, kemudian ada konsultasi mau buyback nih saham bumi di berapa, karena sekarang ini sudah naik di TP2 gitu. TP2 kita di 100 ya, kebetulan tidak di 118. Jadi untuk Bapak Ibu tahu, kita beli bumi itu tanggal 6 Juli, awal bulan banget ya, awal bulan Juli ya, sebulan yang lalu lah kita beli saham bumi ini ya, kita kasih tahu kalau belum tahu ya. Dan target kita sudah terlewati gitu ya. Dan kita sudah pernah bahas juga bumi ini tanggal 6 Juli juga ya, kita informasikan, artinya banyak yang dapat juga harusnya di harga-harga itu. Nah ini ya, kita beli di PTR di 69 gitu ya. Nah mau buyback, nah, kalau turun ke berapa? Nah inilah ya, kalau dia bisa turun ke 80 lagi sangat bagus, dan mungkin saja dia akan ke sana. Karena memang kalau kita lihat dari karakteristiknya memang seperti itu. Ya kita lihat dulu lah di 95 ini kuat nggak. Kalau nggak kuat berarti tunggu dulu. Berapa jilid ya, tinggal dikali aja berapa persen ini ya. Dibagi aja berapa hari. Misalkan ini hari pertama ya. Hari pertama berarti kalau sampai dengan di 80 itu sekitar 4 ya, sekitar 4 sampai dengan 6 kali ya. Ini sudah hari pertama, berarti ada sisa 5 hari lagi ARB-nya. Nah itulah yang kita tidak sarankan Anda mengejar saham yang sudah naik, apalagi sahamnya model seperti ini ya. Kalau Anda disiplin itu mungkin gak akan jadi masalah. Disiplin dalam artian Anda disiplin dengan proteksi. Namun saham bumi seringkali dia tidak memberikan kesempatan Anda menjual dalam posisi yang nyaman kalau dia lagi ARB ya. Sekarang ini akan sulit ya. Jadi kita berharap juga Bursa Efek segera menormalkan batas penurunan ya. Juga jam bursa yang masih saja di jam 3 itu sangat kurang sekali buat kami, khususnya untuk trading ya. Sangat kurang ya, kurang waktunya, kurang ya. Anda Bursa Efek akan sangat diuntungkan kalau jamnya diperpanjang juga, transaksi lebih banyak, fee-nya juga lebih besar. Itu saja. Tapi ya terserah ya. Terserah Bursa Efek, kita cuma mengikuti saja sebagai orang biasa, investor dan trader biasa ya, kita ikuti saja apa yang diberikan ya, yang disediakan, itu saja. Oke, mungkin malam ini cukup sekian. Terima kasih sekali buat Bapak Ibu yang sudah menonton. Semoga kita sudah jawab ya target-target bumi tadi, ada 3 tadi. Silakan dicatat dan dianalisa lagi, karena itu adalah prediksi dan analisa, bisa benar dan bisa salah tentu saja. Jadi pastikan Anda tidak menelan mentah-mentah ya. Anda harus analisa lagi, buat trading plan lagi. Kalau Anda invest ya buat investing plan, analisa fundamentalnya. Jangan sampai Anda beli karena ikut-ikutan dan tidak tahu apa yang Anda beli dan Anda lakukan. Itu berbahaya sekali. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Semoga Yeftalk bermanfaat untuk Anda dan Anda mendapatkan keuntungan dari Yeftalk ini. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.